ya, guru-guru kita yang ngajarkan satu alif sehingga kita bisa membaca Al-Quran itu dibinatang-binatangkan sama si sundal ini gitu, si cebol ini, si kurap ini. Ada balasan dari Allah. Ini masih kurang saya sakitnya itu. Ini ada perintah dari Allah. Jadi boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Siap. Gini pertanyaan saya. Gak habis pikir saya perhatikan gitu kabib-kabib yang kelihatannya kayak gimana gitu, yang suka dieluk-elukanin. Itu suka bawa tongkat terus, itu buat apa ya? Serius saya nanya. Sakit dengkul saya gitu. Betul itu. Tongkat aja kayak Sun Gokong bawa tongkat. Nih saya lihat Yai Said aja yang usianya sudah 70 lebih ya, Said Agil. Beliau kemana-mana nggak pernah buat tongkat tuh. Biar apa itu? Pasti ada kita petunjuknya, Kang. Kita punya ajaran Islam. Tidak ada petunjuk seperti itu. Allah menganjurkan untuk bawa tongkat kepada Rasulnya, nggak ada. Cuman di kitabnya agama Yahudi dan Nasrani ada itu. Iya kita kan itu. Yang suka buat tongkat itu kan itu bagian dari atribut Kang Ade biar lebih berwibawa begitu loh. Ada yang beda gitu ya. Yang bedanya satu perut, rata-rata kan mereka buncit tuh. Iya, meniru-niru, mau meniru-niru seperti Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu tadi ketika tongkatnya jadi ular, Nabi Musa sendiri takut. Kok bisa jadi begini? Itu takut Nabi Musa. Gitu. Kok tiba-tiba jadi ular? Dan ini sangkaan orang di sana, disangkanya Nabi Allah Musa ini adalah kesurupan katanya. Gitu kan? Nah, ini kan sama-sama menyangka gitu ketika itu terjadi ya. Sama dzon, la adzunuka, sama-sama menyangka. Ketika Nabi Musa mengeluarkan satu mukjizat dengan izin Allah, Allah menghendaki mukjizat itu kepada Nabi Allah Musa, maka di sini Fir'aun itu mengatakan bahwa Nabi Musa itu kesurupan, mashuro katanya. Ini sama-sama dzon ya, sama-sama bersangka. Nabi Musa juga menyangka kepada Fir'aun, saya melihat kamu Fir'aun akan diazab oleh Allah, akan dilenyapkan. Begitu bahasanya. Sama-sama zon ini. Tapi di sini siapa yang diterima oleh Allah zon ini yang lebih mendekati kebenaran. Nabi Musa melihat di sini adalah karena melihat kezalimannya melampaui batas. Karena sunatullahnya melampaui batas di sini, Allah akan melenyapkan, akan mengazabnya. Fir'aun juga membuat dugaan yang sama bahwa Nabi Musa itu kesurupan. Siapa yang diterima zon ini? Artinya zon di sini yang lebih mendekati kebenaran, yaitu zonnya Nabi Allah Musa. Karena kezalimannya Fir'aun itu melampaui batas. Sama-sama zon ini. Ya. Sama-sama zon ini. Karena di situ ada bunyi ayat la azunnuka. Saya betul-betul melihat, menduga bahwa kamu. Begini juga Nabi Allah Musa begitu kepada Fir'aun. Fir'aun kepada Nabi Allah Musa begitu juga la azunnuka. Tapi yang diterima ternyata artinya zon yang mendekati kebenaran, yaitu zonnya Nabi Allah Musa karena kezaliman yang telah dilakukan oleh Fir'aun itu adalah melampaui batas. Dibuktikan oleh Allah zonnya. Sama, saat ini kita sama-sama zon. Mereka juga berzon pada kami juga berzon kepada mereka. Sama-sama melihat. Tapi setiap yang awal pasti akan berending. Setiap matahari pasti akan tenggelam. Setiap dia mengawali dalam persoalan perselisihan ini, pasti Allah akan mengakhiri. Tidak mungkin ini terjadi tanpa kehendak Allah. Sekarang sama-sama zon. Kalian zon, saya juga zon. Siapa yang akan lebih mendekati kebenaran pada akhirnya nanti? Karena apa? Rabbikum bilhaq, Rabbuna Rahman wasta'inu ala matasifun. Sudah terjadi perselisihan. Rabbikum bilhaq, mintakanlah kebenaran, keputusan kepada Tuhan yang Maha Benar. Wa Rabbuna Rahman wasta'inu ala matasifun. Dan mintakanlah kepada Allah yang Maha Rahman untuk pertolongan ini
dari apa yang kita perselisihkan, yang sedang diperselisihkan ini. Kita sama-sama menunggu, kamu juga menunggu, kami juga menunggu. Tapi di sini sama-sama dzon. Tadi saya melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh kaum ini terhadap kaum kami, bangsa pribumi. Ya, mereka mempertahankan seakan-akan dia melakukan satu kebenaran, bahwa dia ngaku-ngaku cucu Nabi adalah suatu benar. Seperti itu teman-teman. Allahu a'lam. Satu lagi ya, nanya boleh? Monggo. Ya, Kalau ini kayak muko, kalau kayak muko. payung diputer-puter itu buat apa ya? Itu Kang Riki yang tahu, Kang Riki. Itu bukan rada-rada. Bener. Itu Karena alat nggak masuk ke akal pikir, dengkul saja nggak masuk ke dengkul strategi, gitu. Apalagi ke itu akal pikiran siasat saya. tepu-tepu. Manual lagi itu diputer-puter, kan capek tuh ya. Bisa ini kalau seharian itu selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pakai mukoda maksudnya. Ini pakai mukoda maksudnya. Wah, kamu kalau ngomong kemana aja. Ya ini kan pakai. Terus? Ini kan iya maksudnya pakai mukodam, kan saya nanya. Emang di batinnya ada muhodamnya? Oh enggak, belum saya klik. Oh enggak, pakai doang. Ya terus, monggo bernarasi. Nyimak dulu, belum tahu ini. Lanjut, Pak Ustadz, lanjut. Langsung gas saja Kang. Itu Kang. Enggak, kirain naik Saya mau bernarasi malah mau nyimak mah di bawah aja tuh. Kalau belum tahu, saya baru sini langsung masuk, bro. Oh, diundang. Siap. Saya ingin ini teman-teman ya, terkait dengan tadi katanya Kang Den bisa memadamkan api neraka itu ya. Itu ternyata teman-teman ya punya landasan hadis ya, punya landasan hadis. Hadisnya ini nih, saya tracking ya. Hadisnya itu begini: takulu annaru yaumal qiyamati lil mu'mini juz ya mu'min faqad atfa'anuruka lahabi, gitu ya. Nabi katanya berkata bahwasanya takulu annaru yaumal qiyamati, bahwasanya api neraka pada hari kiamat bagi setiap mukmin itu juz ya mukmin ya. Jadi neraka itu berkata, api itu berkata juz ya mukmin, gitu ya. Faqad atfa'a nuroka lahabi, telah sungguh aku memadamkan api neraka itu, gitu ya. Nah, ini hadis ternyata setelah saya tadi tracking sama Bani Arsadi ya. Ini rawahu Mansur, diriwayatkan oleh Mansur bin Umar, an Bashir bin Tolhah, an Khalid bin Darik, an Ya'la bin Munayyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadza lam yarwihi an Bashirin ghairu Mansurin wa huwa mungkarun. Jadi hadis yang dibuat landasan itu adalah hadis mungkar, gitu ya. Hadis paling serendah-rendahnya hadis. Bahkan banyak ulama mengomentari hadis mungkar itu adalah bukan hadis, artinya hadis palsu, begitu teman-teman. Jadi berangkat dari hadis palsu ini, gitu ya, berangkat dari hadis palsu ini ternyata mampu berhayal ya. Mampu berhayal bisa memadamkan api neraka, yang katanya jika aku tidak, siapa yang berkata? Habib Umar bin Salim ya. Ya, Habib Umar bin Salim itu yang berkata bahwasanya jika aku tidak malu kepada Allah, akan aku matikan, akan aku padamkan api neraka itu. Gitu. Nah, itu berangkat dari hadis ini, teman-teman. Berangkat dari hadis ini. Hadis ini saya sampaikan sekali lagi, hadis ini statusnya mungkar. Paling serendah-rendahnya hadis, dan banyak ulama mengomentari hadis mungkar itu aslinya bukan hadis,
gitu loh, tapi hadis yang dibuat-buat gitu loh, hadis buatan lah kan gitu. Kalau palsu kan berarti bukan dari Nabi toh, berarti bukan hadis berarti, karena yang dinamakan hadis itu adalah qauluhu wa fi'luhu wa takriruhu. Yang dinamakan hadis itu adalah setiap yang disampaikan atau dikatakan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah, itu namanya hadis gitu. Di sisi yang lain, di kitab yang lain, bahwasanya dikatakan hadis ini mungkote, perawinya nggak nyambung gitu loh, ada perawi yang putus, namanya mungkote. Artinya hadis ini minimal doif atau maudhu, minimal. Tapi sudah ada ulama yang mengatakan mungkar. Begitu. Jadi berangkat dari hadis yang mungkar ini, mereka mampu berhayal, berhalusinasi, kurang lebih begitu ya. Enggak, dilanjut. Silahkan Bang Paki untuk ditanggapi. Lagi azan dulu sini, jadi nggak kedengeran. Burunda. Lanjut dulu Burunda, saya mau ke masjid sebentar. Udah ada di sini Burunda, maaf ya. Iya, boleh. Yang ada kitab yang menerangkan bahwa ada seorang perempuan yang dicegat sama dua orang laki-laki yang mau berbuat jahat gitu, kemudian ditolong gitu. Ternyata yang nolongnya ini calon anaknya. Nah, yang itu saya suka itu cerita itu bener. Bener gitu. Ada nggak itu, coba Itu anak perawan itu kan ya? Iya, anak perawan itu. Iya, jadi ibunya masih perawan, ternyata ditolong oleh anaknya yang sudah dewasa kan. Kalau bisa nolong kan sudah dewasa berarti ya. Betul. Minimal sudah tamyiz lah kan gitu. Tapi dia perawan gitu loh. Betul, Jadi memang dia- begitu Kang. Memang begitu. Jadi polanya itu cucu melahirkan mbah. Itu satu ya. Karena setelah saya tracking dari silsilah nasab, itu malah umurnya itu ya. Contoh misalkan Uqudul Almas itu, kitab Uqudul Almas itu dia tahun 1968 merujuk kepada kitab pada kitab yang lahir atau dicetak pada tahun disusun pada tahun 1997. Lalu dia juga merujuk kepada kitab yang terbit pada tahun 662. Nah, kitab yang terbit pada 672 tadi ini menceritakan gitu ya. Menceritakan orang yang lahir pada 1182 kan. Kan lucu kan ya. Ya, ini apa ya? Jangan orang akademis ya. Kalau orang akademis kayaknya harus mindahkan otaknya dulu ke dengkul kayaknya. Enggak mampu kalau orang Assalamualaikum akademis warahmatullahi berpikir wabarakatuh. begitu. Mohon maaf, Kiai, kepotong. Lanjut nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Kang Ade. Iya, Jadi polanya begitu. Maksud saya berarti hidup mereka itu kayak yang mesen gitu, Kiai. Iya. Kok bisa gitu kayak hidupnya itu bisa mesen. Itu cerita di mana ya? Saya lupa. Saya pernah baca juga itu kan. Iya. Saking banyaknya mungkin ya. Saya lupa itu. Kitab apa ya? Nanti kalau ingat tak tunjukkan kitabnya. Jadi dalam kitab itu diterangkan ibunya itu waktu itu lagi ngobrol keluarga lah gitu kan. Kumpul sama suaminya sama anak-anaknya. Nah, lagi bercerita gitu dipotong sama anaknya ini. Dipotong sebentar, diceritain nih sama kedua anaknya itu. Dulu kan ibu waktu berjalan sendirian, ada yang mau berbuat kejahatan, itu kan ada yang bela tuh. Katanya, nah itu yang laki-laki dua, nah itu yang bela itu kita gitu. Jadi anaknya yang
menceritakan, oh berarti ibunya masih perawan juga, anaknya itu sudah nolong gitu. Berarti kan hidup mereka Dua, mesen gitu. dua lagi ya. Dua orang. Assalamualaikum Mas Kemi. Ini kayaknya Gus Kemi ini yang tahu kitabnya itu. Betul. Masih adakah? Baru nemu lagi nih kuropat terbarukan yang saya dengar. Ya Allah. Sudah banyak catatan kuropat yang didapatkan informasi daripada Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan yang terbaru, itu sudah Enggak, maksud saya Akemi, aku yang baru denger maksudnya gitu. Ternyata ya Allah. Terusan kan saya tuh baru ngintip gitu kan, ada cerita itu nolong pada itu gadis, jadi tertarik langsung live gitu. Lanjut. Ya, untuk seminggu ini yang akan saya angkat adalah bagaimana menentukan hari raya menurut Pak Alawi. Ini menarik ya kan? Singgung itu Akemi ya. Aduh, aku belum kebeli nih baju lebaran buat anak juga. Ada toh. Loh Kemi. Ada bos, gimana? Lucu ya toh. Jadi di situ ceritanya begini. Dia itu kalau di sini Kementerian Agama ya, setelah melakukan ru'yatul hilal kan begitu. Kan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati kan begitu kan ya hadisnya ya. Kalau enggak salah. Iya. Nah, itu MUI di Yaman itu menentukan hari raya. Itulah. KPP ini datang. Nah, dia masih puasa. Terus debatlah antara MUI ini. Di situ memang MUI ya, kalau di sini MUI lah kata aku, dari pemerintah pokoknya. Nah, datanglah si Kabib itu bilang, loh emangnya sudah puasa? Apa namanya, sudah hari raya? Loh kan ru'yatu sumuli ru'yati wa afdul ru'yati, dan hilal itu sudah terlihat. Nah, ru'yatul hilal. Makanya kami semua ini berhari raya. Dijawab ini, tadi malam itu saya mimpi ketemu Rasulullah. Saya bertanya ke Rasulullah, apakah besok puasa ini kayak gitu ya? Maka dijawablah, makanya hari ini saya masih puasa gitu. Lalu dibantah sampai mufti katalah MUI ngono ya, enak ya, MUI itu dibantah. Bukankah hadis Rasulullah itu jelas kalau itu kan berdasarkan dari mimpimu? Oh no, ya kan? Lalu dijawab, ya udahlah kalau gitu saya tak ikut hari raya begitu. Akhirnya dibatalkan posone dia ikut hari raya. Nah, ini kan seolah terputus cerita ini. Nanti ada cerita lagi di bawahnya. Pintere Pak Alawi ini buat cerita seolah terputus kalau kita ndak begitu jeli membaca. Lalu dia bercerita lagi di bawahnya itu begini. Suatu ketika salah seorang Habib bermimpi, ya kan, bermimpi bahwa disuruh cantuk ya pada bulan puasa sama Rasulullah. Padahal itu bulan puasa. Ketika dia bangun lalu dia bertanya ke mufti, ya, seorang syekh ya, seorang ahli agama. Tanya, syekh, saya bermimpi saya disuruh cantuk atau bekam oleh Rasulullah, padahal kan bulan puasa. Bukankah hukumnya makruh kan begitu? Dijawab sama syekh, iya memang secara syar'i hukumnya makruh. Nah, cerita ini seolah tidak ada hubungannya yang atas. Lah, konklusinya di bawah ini. Nah, akhirnya lalu bagaimana Syekh? Dijawab, ya nggak usah, itu kan hanya mimpi kan begitu. Nah, lalu akhirnya si Habib ini mengikuti perkataan Syekh untuk tidak melakukan bekam, dan inilah yang mengakibatkan Habib ini sakit parah. Kenapa kok sakit parah? Karena tidak mengikuti mimpi Nabi.
Ah, apa benang merahnya di mana dua cerita ini? Benang merahnya adalah seharusnya Mui itu mengikuti mimpi itu. Bukan saya yang mengikuti. Karena kalau tidak, maka kamu akan diadab. Oh, no, Pak. Yang harus dipercaya adalah yang dari mimpi Habib, dan meskipun itu bertentangan dengan syariat. Begitu, Bos. Kalau kita tidak jeli membaca dua narasi ini, oh paling cerita apa sih? Ngono. Aslinya dia pengen cerita, gak cerita bekam aslinya. Dia ingin cerita bahwa sesungguhnya mimpi Habib terkait Kanjeng Nabi itu yang diutamakan. Kalau tidak, maka akan dilaknat, akan diadab, maka akan dikasih. Kalau dalam hal ini sakit itu. Begitu. Mengandung risiko lah intinya kan gitu. Iya. Kalau nggak ngikutin dia itu mimpinya mengandung risiko nanti kesananya gitu. Itu intinya. Iyo. Makanya mimpi mereka itu menjadi dalil utama meskipun berlawanan dengan syariat itu loh, Bos. Oh, ana penentuan Ramadan. Nah, niki lucu pokoknya. Penentuan Ramadan. Setelah Hilal, setelah ya. kasih bocoran kitab apa iku. Kasih bocoran. Itu kitab masih seperti biasanya di dalam kitab Sarul ini ya. bukan, ayo tebak satu lagi. Uqudul Almas. Bukan, satu lagi sering saya bawakan ini. Kalam Mawaidul Kalam Habib. Bukan, satu lagi. Apa lagi? Apa lagi? Jadi yang banyak sesatnya itu soalnya. Bukan, ada yang lainnya juga banyak, apalagi apa namanya Sarhun Nadir apa lah itu juga ada. Banyak sesahnya itu. Lah itu kitabnya Tazkirun Nas. Oh, Tazkirun Nas tuh. Iya. Punya Tazkirun Nas, tak kasih buka bocorannya, bukaan baca sendiri ya, baca sendiri. Iya, halaman berapa? Saya sebentar. Halo, Mas Sopi. Halo. Ada nyimak. Monggo Yai. Masih buka Tazkirun Nas saya. Halaman berapa itu tadi? 247 248. Silakan dibuka, silakan dibaca, saya tak dengerin. 247 248. 247. Ya iyalah, sudah tak kasih bocoran kan, enak tinggal baca. Nyari. Kasar. Iya. Kok mari ngene tak kei bocoran nih, apik iki malah ceritanya lucu. Mantap. Enggak, ini momennya tepat nih. Menjelang Iya, makanya hari-hari 5 atau sebelum hari raya bahas terus di komal-komal kayak lucu-lucuan. Iya. Masuk. Betul. 247. Waqala atas naharan fi Ramadan wa indahu mujammarut tuhun tarotan yaltaqi. Ya keras dong, yang keras dong. Wa tarotan setelah baru ketemu iki kurang ngerti apa sih. Ini teh waqala radhiyallahu anhu jalastu ma'al habibi Abi Bakrin bin Abdillah al-Attas ini toh naharon fi Ramadan wa indahu mujmaratud dukhun. Ya, mujmarah itu berarti asap ya, asapnya rokok gitu ya. Tarotan, ya betul toh.
yatalaqqa huwa rihuha wa taratan yunawiluni iyyaha wa kullama taraha fiha udan minal bukhuri atba'uhu bighairihi wa kana waladuhu al-akhu Salim fi nahiyat Salim apa ini Salimun fi nahiyatin mil apa ini min minal manazili yahuddu nadhra ilaina kat ta'ajjubi min dzalika liqaunihi makruhan indal fuqaha. Oh, belum ini. Wa qali maratan abi ra'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ramadan fa amarani an ahjama faqala li, oh ini Syekh Ahmad apa ini nggak jelas tulisannya, putus Syekh Ahmad ini la tahjam Ya, langsung itu aja langsung. Iya, la tahtajim fa innal hijamah makruhatun. Nah, fi lanjut. Ramadan. Janganlah kamu apa namanya tadi? Hijamah atau cantuk atau bekam. Bekam ya. La tahtajim, janganlah kamu bekam. Fa innal hijamah makruhatun fi Ramadan, karena bekam itu makruh hukumnya pada bulan Ramadan. Fatarok tuha, maka dengan demikian akhirnya saya tidak bercandok gitu ya. Lalu famaritu ba'dar ru'ya, maka saya sakit ba'dar ru'ya, setelah bermimpi. Fa'araftu, maka saya mengetahui, maka baru saya paham gitu ya, annaha uqubatun mukhalafatai amrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka baru saya paham bahwasanya ini adalah sebagai siksaan akibat tidak mengikuti perintahnya Nabi Muhammad SAW. Wa hassa sayyidi radhiyallahu anhu ala hadhihi da'wati indal iftari. Lalu apa hassa itu? Hassa itu merasakan ya, betul nggak? Hassa itu apa ya? Nggak tahu lah. Merasakan. Wa hassa sayyidi radhiyallahu anhu ala hadhihi da'wati indal iftari. Oh ya, lalu merasa Sayyid ini merasakan bahwasanya untuk didakwakan apa? Ala hadhihi da'wati indal iftari. Mengajak waktu iftar, waktu berbuka puasa. Wa qad dzakaraha, sementara ya maknanya ya. Wa qad dzakaraha An-Nawawi, maka sungguh telah menyebutkan sopo Syekh Imam Nawawi fi kitabihi, di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Adhkar, yaitu kitab Al-Adhkar. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kullu syai'in antaghfirli wa qarrara sayyidi hadhihi da'wah. Oh, doa tadi berarti maknanya doa. Ala hadhihi da'wah berarti doa tadi. Sayyidi hadhihi da'wah hatta hafadhaha al-hadiruna wa qala lahum ihmaluha ila diyarikum. Pulanglah kalian ke rumah kalian, wa ahlikum, kepada keluarga kalian, wa basyiruhum wa qulu lahum, berilah kabar gembira kepada mereka, kepada keluarga kalian, wa qulu lahum, dan katakan kepada mereka, inna lis-shaimi inda fitrihi
dakwatun mustajabatun, bahwasanya bagi orang yang berpuasa tatkala dia iftar atau tatkala dia Idul Fitri itu adalah ada doa yang sangat mustajabah. Mana nih? Mana lagi? Yang bawahnya 8, yang 8 sekarang. Yang 8. Ya, Itu yang ini loh. Ini loh sebenarnya. Enggak. Kalau kita baca tidak nyambung, seolah tidak nyambung, tapi sebenarnya nyambung. Yang 8 sekarang. Apa ini? Nuriduka ya Habib ala hadhihi sunnah tusalli bina fi Ramadan fil masjid wa naj'alu laka syai'an min gillatil masjid fi maqabili dzalika faqala al Habib ala alayya ya Syekh Mubarak jazakallahu khairan turiduni asli fi Ramadan wa fi turiduni usalli. Ya apa kalimat ini kok nggak nyambung gramatikanya itu. Jazakallahu khairan turiduni usalli. Mana ya turiduni, kamu hendak menghendaki kepadaku usolli. Langsung yang 7 ya. Tapi sing bawah, yang 7 langsung bawah. Yang 8 langsung bawah apa 7 langsung bawah? 7 bawah, paragraf bawah wajah itu. Wa waqa ali marotan abi gitu ya. Ra'aitul Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fa amarani anni tajim faqala li Syekh Ahmad. Apa ini? Bal khair toh. Mana nih? Putus-putus tulisannya.